sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Auf bin Malik. Dahulu di zaman baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ada dua insan yang menjalani ikatan persahabatan yang sangat kuat. Mereka adalah Auf bin Malik dan Ibnu Judsamah. Begitu kuatnya persahabatan mereka itu hingga kematian pun tak dapat memisahkan mereka. Dikisahkan bahwa suatu ketika Ibnu Judsamah gugur sebagai syahid dalam sebuah pertempuran. Pada malam harinya Auf bin Malik bermimpi bertemu kawan karibnya itu. Auf bertanya kepada Ibnu Judsamah, "Bagaimana keadaanmu di alam barzah sana, wahai saudaraku?" Ibnu Judsamah menjawab, "Aku berjumpa dengan Tuhanku yang menyelimutiku dengan selendang pengampunannya. Dia merahmatiku dan menyayangiku." Di tengah perbincangan itu, Auf bin Malik melihat tanda hitam di leher Ibnu Judsamah. "Wahai saudaraku, aku melihat tanda hitam di lehermu, apa itu?" tanya Auf bin Malik. "Tanda ini diberikan Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwa semasa hidupku di dunia aku pernah punya hutang 10 dinar kepada seorang Yahudi. Sampai ajalku tiba, aku belum sempat membayar hutangku itu. Bersediakah kamu menolongku?" pinta Ibnu Judsamah. "Ya, tentu saja," jawab Auf bin Malik. "Temuilah keluargaku dan katakan kepada mereka perihal hutangku. Ketahuilah wahai saudaraku bahwa setelah meninggal dunia, aku baru tahu bahwa sesungguhnya tidak ada sedikit pun amal perbuatan yang aku lakukan semasa hidup di dunia yang luput dari pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Keesokan harinya Auf bin Malik mendatangi keluarga Ibnu Judsamah. Ia disambut baik oleh keluarga sahabat karibnya itu. "Kami bahagia Anda mau datang wahai Auf bin Malik. Demikianlah semestinya akhlak seorang muslim terhadap saudaranya," kata mereka. "Kelihatannya ada urusan penting yang hendak Anda sampaikan kepada kami," tanya salah satu anak Ibnu Judsamah. Kemudian Auf bin Malik menceritakan soal mimpinya kepada keluarga Ibnu Judsamah. Mereka mempercayainya sebagai mereka mempercaya persahabatan Auf dengan Ibnu Judsamah semasa hidupnya. Setelah mendengar cerita Auf, mereka memberikan uang 10 dinar milik Ibnu Judsamah kepada Auf. Mereka meminta Auf memberikan uang itu kepada Yahudi yang disebutkan Ibnu Judsamah di dalam mimpi tersebut. Auf pun mendatangi rumah Yahudi yang dimaksud. "Apakah benar saudaraku Ibnu Judsamah berhutang kepada Anda?" tanya Auf. "Benar, aku pernah meminjaminya uang 10 dinar. Itu sudah lama sekali," jawab si Yahudi. Kemudian Auf menyerahkan uang 10 dinar dari keluarga Ibnu Judsamah kepada Yahudi itu. "Ini uang 10 dinar dari keluarga sahabatku. Sekarang hutangnya kepada Anda telah lunas." Dengan nada takjub dan terheran-heran, Yahudi itu berkata, "Ini adalah 10 dinar yang aku pinjamkan kepada Ibnu Judsamah dulu. Begitulah seharusnya perlakuan seseorang terhadap sahabatnya. Meski sahabat atau saudara telah pergi, persahabatan atau persaudaraan akan senantiasa kekal abadi." Yahudi tadi melanjutkan, "Sungguh indah agama Islam yang mengajarkan umatnya persahabatan sehingga ikatan persahabatan tetap kokoh walau salah satunya telah berada di liang kubur. Ulurkan tangan Anda wahai Auf, bimbinglah aku untuk mengucap 2 kalimat syahadat." Auf bin Malik langsung menuntun Yahudi tadi melafazkan 2 kalimat syahadat. Ia kemudian menjadi sahabat Auf bin Malik dan menjadi muslim yang beriman teguh. Auf bin Malik adalah sahabat Nabi yang berusia panjang dan menjadi saksi perjalanan sejarah Islam. Beliau sempat menyaksikan wafatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Beliau ikut andil dalam penaklukan Baitul Maqdis bersama Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn al-Khattab pada tahun 16 Hijriah.
dan terlibat dalam pembagian harta kekayaan Kisra yang jatuh ke tangan kaum muslimin. Beliau juga menyaksikan terjadinya peristiwa wabah penyakit maut yang melanda Syria. Wabah itu disebut Ta'un Amwas dan merenggut korban meninggal dunia sebanyak 26.000 jiwa. Amwas sendiri sebenarnya adalah nama desa yang terletak antara kota Ramallah dan Baitul Maqdis. Di tempat inilah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan Muaz bin Jabal meninggal dunia. Dalam kitab tarikhnya, Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan bahwa wabah penyakit Ta'un Amwas melanda pada tahun 18 Hijriah. Setelah bencana itu berlalu, Auf bin Malik masih dikaruniai usia panjang hingga memasuki era Khalifah Abdul Malik bin Marwan pada tahun 73 Hijriah. Di padang Soffin, ia terserang penyakit asma yang cukup berat. Menurut Al-Waqidi, Auf bin Malik meninggal dunia di Syria pada tahun 73 Hijriah. Sebagai salah seorang sahabat, Auf bin Malik tentu banyak menimba ilmu dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Pada suatu ketika bersama teman-temannya yang berjumpa sambil orang itu melakukan baiat kepada Nabi SAW. Baru saja mereka berbaiat, tiba-tiba beliau bersabda, "Apakah kalian tidak akan berbaiat kepada Rasulullah SAW?" Tentu saja mereka merasa heran karena beberapa menit yang lalu mereka telah melakukan itu. Oleh karena itu Auf yang mewakili teman-temannya berkata, "Kami telah berbaiat kepada Anda wahai Rasulullah." Seolah mengabaikan perkataan Auf, sekali lagi baginda Nabi SAW bersabda, "Apakah kalian tidak akan berbaiat kepada Rasulullah SAW?" Karena beliau masih mengulang pertanyaan itu, maka mereka kembali mengulurkan tangan kepada beliau dan berkata, "Kami telah berbaiat kepada Anda wahai Rasulullah SAW. Apakah kami harus berbaiat lagi?" Baginda Nabi SAW menjabat tangan mereka sambil bersabda, "Kalian harus senantiasa menyembah Allah yang Maha Esa dan jangan pernah mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Kerjakan salat 5 waktu dan kalian harus selalu mendengarkan dan mentaati segala perintahnya." Sesaat kemudian beliau berhenti sambil menghela nafas. Kemudian bersabda lagi dengan suara pelan, "Janganlah kalian meminta sesuatu apapun kepada sesama manusia